Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Syok Official dimanapun berada, Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah. Sahabat, ketika kita mendengar kata-kata makhluk halus, pasti pikiran kita terpikir kepada jin, iblis, dan syaitan. Ya, seolah-olah jin, iblis, dan syaitan ini adalah sama, ya. Mereka memiliki kesamaan, mereka adalah sesuatu yang satu, sama. Nah, padahal jin, iblis, dan syaitan itu mereka berbeda. Walaupun ada satu bentuk penciptaan, tapi mereka memiliki sifat-sifat yang berbeda. Dan insya Allah pada kali ini kita akan membahas perbedaan apa itu jin, apa itu iblis, dan apa itu syaitan. Biar kita tidak menyamaratakan lagi di antara tiga istilah tersebut. Nah, dari yang pertama kita bahas dari iblis dulu, ya. Dari jin dulu. Ya, kita bahas dari jin. Jin ini adalah makhluk Allah sebagaimana manusia. Jin diciptakan dari api, sedangkan manusia diciptakan dari tanah. Sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surah Ar-Rahman, wa khalaqal janna mim marijim min nar. Dan Allah ciptakan bangsa jin itu dari bara api yang menyala. Nah, kemudian jin ini tugasnya pun sama seperti manusia, sama-sama untuk beribadah kepada Allah. Di dalam surah Adz-Dzariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin manusia dan manusia, kata Allah, kecuali tugasnya hanya untuk beribadah kepadaku, beribadah kepada Allah. Tugas jin dan manusia itu sama, sama-sama untuk beribadah kepada Allah. Hanya beda penciptaannya. Jin diciptakan dari api, sedangkan manusia diciptakan dari tanah. Nah, kemudian yang kedua adalah iblis. Nah, iblis ini bangsa jin juga, ya. Jadi iblis itu jin yang menyimpang. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Kahfi, wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jin. Nah, di sini kita jelas fasajadu illa iblis, ketika Allah memerintahkan bangsa jin dan malaikat semuanya untuk beribadah kepada untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka ada bangsa jin yang menolak untuk bersujud kepada Nabi Adam. Siapa itu? Dia disebutkan sebagai iblis. Iblis kana minal jin, dan iblis itu adalah golongan dari bangsa jin, ya. Jadi iblis itu bangsa jin yang menyimpang. Kalau dalam kata bahasa Arab, iblis itu berasal dari balasa, ya, ablasa. Kalau balasa itu sesuatu yang tidak baik ditutupin dengan sesuatu yang baik, namanya balasa, libas, pakaian. Nah, beda dengan ablasa. Kalau ablasa itu sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang baik, yang awalnya iblis itu baik. Bahkan dalam riwayat iblis itu memiliki nama Azazil. Iblis itu seseorang yang jin yang paling soleh, jin yang paling pintar. Tapi dia karena kesombongannya, ketika diperintahkan untuk bersujud kepada Nabi Adam, dia tidak mau. Maka Allah beri label dia sebagai sebagai iblis. Kenapa nggak mau? Karena dia sombong. Di ayat lain di ayat lain diceritakan, khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Aku nggak mau sujud sama dia, ya Allah, karena kamu menciptakan dia hanya dari tanah, sedangkan aku dari api. Api lebih mulia dari tanah. Nah, karena sebab itu, maka bangsa jin itu dicap sebagai iblis. Ya, ablasa, asal katanya ablasa. Ablasa itu sesuatu yang baik ditutupi dengan sesuatu yang tidak baik. Akhirnya bernama iblis. Nah, iblis ini dari bangsa jin. Jadi iblis itu bangsa jin yang menyimpang dari kebenaran, namanya iblis. Sedangkan syaitan ini bisa dari golongan bangsa jin dan bisa dari golongan manusia. Jadi setan ini nggak melulu dari bangsa jin. Setan kepala hitam pun ada. Setan kepala hitam itu adalah setan yang
manusia tapi memiliki sifat setan. Jadi setan ini adalah sifat, ya. Setan ini sifat. Kalau jin, manusia itu makhluk. Nah, iblis itu dedengkotnya setan. Nah, jadi setan ini memiliki bos, itu namanya iblis. Nah, setan ini berpusat di iblis. Jadi setan itu asal katanya dari syaitona. Syaitona itu jauh. Kenapa jauh? Jauh dari kebenaran. Karena dia udah jauh dari kebenaran, dia sering bermaksiat kepada Allah, jauh dari Allah, maka disifatkan sebagai syaiton. Syaitan ini bisa dari golongan jin dan bisa dari golongan manusia. Jadi kalau ada manusia yang tidak taat kepada Allah, manusia yang bermaksiat kepada Allah, berarti dia namanya syaiton, ya. Syaitan, manusia yang memiliki sifat syaitan. Nenek moyang dedengkotnya siapa? Dedengkotnya sama, dedengkotnya iblis. Jadi ada jin itu adalah makhluk, kemudian iblis itu adalah punggawanya, bahasanya, dedengkotnya yang tidak taat kepada Allah. Yang tidak taat disebutkan sifatnya syaitan. Jadi jin, syaitan sifatnya, iblis dedengkotnya. Iblis itu golongan bangsa jin. Kalau syaitan bisa jin dan bisa manusia. Ya, semoga ini bisa dipahami, bisa dicernakan. Semoga kita bisa mengambil manfaat dan faedah dari penjelasan ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.